Soal harga bahan pokok itu kan sangat fundamental. Itu kan kebutuhan primer kita kan soal makan. Nah kalau harga warteg naik, yang harusnya kita bisa subsidi uang makan kita di warteg 2.000 untuk kita nabung beli buku, kan nggak bisa. Akhirnya kita jadi ketinggalan tuh. Kalau teman-teman yang lain sudah bisa baca buku yang baru, kita belum bisa karena kita uangnya harus subsidinya dibatalkan untuk beli warteg kan gitu. Jadi banyak hal-hal yang domino, efek domino yang ternyata yang kita tidak sadar bahwa kalau itu tuh terjadi karena efek-efek yang lain gitu loh. Misalkan kita untuk beribadah misalkan, kita harusnya di rumah itu beli dupa 20.000, tapi karena BBM naik, ongkos kirim dari pabrik ke tempat toko jadi naik, harga dupa naik, sehingga kita untuk melakukan peribadahan harus ada kos yang lebih. Ibadah aja bayar ya? Ibadah aja bayar. Tapi kan itu banyak perspektif ya soal itu, banyak perspektif soal itu. Dan juga banyak paradigma yang bisa kita bedah kalau soal apakah ritual-ritual begitu kan. Tapi itu contoh-contoh aja. Contoh-contoh aja. Bahwa hal-hal yang terjadi pada kita ini berpengaruh pada kebijakan-kebijakan politik juga. Nah sehingga peran kita sebagai mahasiswa itu harus terlihat. Nah ini ada satu fakta bahwa mahasiswa itu cuma ada di Indonesia Pak. Mahasiswa ada di Indonesia? Cuma ada di Indonesia. Kalau di luar negeri itu kan nggak ada mahasiswa, student kan? Student mau S1, S2, S3. Pelajar disebutnya. Mahasiswa gitu. Nah, ya? cuman di Indonesia disebut mahasiswa. Siswa paling tinggi ya. Karena kalau Tuhan maha penyayang, maha pengasih. Nah, ada sifat terakhir adalah mahasiswa. Menjadi beban tersendiri bagi saya yang ketika pulang ditanya apa-apa harus ngerti aja ya. Itu kan anugerah sebenarnya. Kita diberikan anugerah oleh masyarakat Indonesia, diberikan gelar maha di depan gelar kita siswa itu. Kenapa bisa disebut maha itu kan? Berarti kan betapa dahsyat dan besarnya langkah-langkah yang siswa-siswa ini lakukan sehingga dikasih gelar maha itu. Cuma di Indonesia, di negara lain tuh nggak ada, semuanya pelajar. Makanya Persatuan Pelajar Indonesia PPI kan, di Jerman segala macam, itu semuanya pelajar. Cuma di kita mahasiswa. Gitu. Tapi mungkin ada lebih tinggi nih dari mahasiswa abadi. Berapa tahun itu kan? 12 tahun gitu ya. 12 tahun gitu kan. Tapi saya melihat Pak Sekjen Rafinda ini, kan saya sebagai follower Anda nih kan. Saya mengikuti Anda, pergerakan Anda gitu. Saya melihat di internal paradigma mahasiswa sendiri nih ya, khususnya di mahasiswa Buddhis. Kadang mereka itu untuk berorganisasi itu enggan. Kan kita kalau mahasiswa Buddhis itu memang di Indonesia sudah lumayan banyak kan ya setahu saya. Tapi kadang mereka itu di beberapa teman saya sendiri, kenapa sih kamu kok, saya tanya nih ya, kenapa sih kamu kok nggak ikut organisasi gitu. Kadang mereka mikir, nanti organisasi takutnya saya nggak bisa bagi waktu, yang pertama gitu. Saya nggak berani sih ngambil beberapa resiko yang harus gini, tanggung jawabnya besar kalau di organisasi dan sebagaimananya gitu. Itu menurut Bung Rafinda sendiri pandangannya itu bagaimana? Kan Bung Rafinda sendiri nih sering nih terjun di masyarakat gitu kan, dikit-dikit lah langsung terjun ke masyarakat lah intinya, jadi mengetahui data-data kesusahan masyarakat itu sendiri, mencium keringatnya masyarakat dan baunya masyarakat kan tahu nih Bung Rafinda. Nah ini mungkin kepada mahasiswa lain, mahasiswa Buddhis yang enggan ikut berorganisasi, mahasiswa Buddhis itu seperti apa? Jadi kenapa mahasiswa itu kok males gitu berorganisasi gitu kadang. Itu ada banyak faktor sebenarnya. Faktor pertama, memang organisasinya tidak memberi manfaat apapun. Itu yang pertama, tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat apapun organisasinya. Atau organisasi ini hanya kumpul-kumpul dan tidak jelas lah gitu, tidak memberikan efek apapun. Yang kedua, mahasiswanya belum memiliki kepentingan. Kenapa saya harus masuk organisasi itu? Atau yang ketiga, memang mahasiswanya tidak memiliki kepekaan sosial. Tidak memiliki kepekaan sosial. Padahal di Buddhis diajarkan kita harus peka kan harus peka.
Tapi, nah, yang pertama nih ya, soal yang pertama, mungkin organisasinya tidak memberikan hal-hal yang berdampak baik kepada mereka. Misalkan, ini agak-agak bahaya sih sebenarnya. Sebenarnya cuman saya cari yang hal-hal yang lebih soft gitu ya. Mungkin organisasi ini ada organisasi yang coraknya eventual, coraknya event-event gitu. Ya, tahu. Tidak pergerakan. Tapi itu akan cocok dengan saya yang senang event. Kalau saya senang jadi IO, saya akan masuk organisasi itu. Nah, kalau ada organisasi gerakan atau organisasi perjuangan, saya nggak mau masuk situ, karena saya nggak suka itu. Ada juga yang sebaliknya, ya nggak? Ada juga yang sebaliknya. Nah, kadang organisasi-organisasi itu tidak mampu mencari akar masalah ini. Akar masalah ini kan soal penyaluran bakat, penyaluran kreativitas. Ada orang yang suka event, ada orang yang suka gerakan. Tapi kenapa kita hanya ngambil satu sisi? Pokoknya organisasi kita ini eventual, nggak boleh gerakan. Pokoknya organisasi kita ini gerakan, nggak boleh eventual. Sehingga itulah menciptakan perpecahan itu, pecah-pecah. Nah, Hikmah Budi kan berupaya di situ, bahwa kita ada eventual, ada, gerakan apalagi. Sehari spiritualitas ada, kita bukan orientasi itu kan mempelajari segala macam, LDK, LK segala macam. Yang kedua soal kepentingannya. Jadi saya berorganisasi itu, kepentingan saya adalah ilmu pengetahuan yang tidak saya dapatkan di kelas. Ya. Waktu saya kuliah, ya betul. Soal misalkan soft skill. Kayak misalkan saya kalau di kelas, kuliah itu kan nggak diajarkan metodologi diskusi. Ya, nggak ada. Diskusi itu kan ada metodologinya ya. Cara-cara untuk diskusi. Kita harus paham dulu apa itu diskusinya, kita paham silogisme. Kita paham logika, baru kita bisa masuk ke arena diskusi untuk membelah suatu permasalahan. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu jangankan bicara masalah, bicara solusi. Bicara masalahnya aja nggak tahu apa. Makanya itulah rapat 4 jam, 5 jam kalau rapat-rapat mahasiswa itu. Yang hasilnya bahkan bisa dibuat oleh anak-anak SMA. Hasil-hasil rapat itu. Ini bukan mengecilkan ya. Ini pengalaman saya waktu itu, pengalaman saya. Yang saya alami waktu itu begitu. Ketika saya masuk organisasi, saya diajarin metodologi diskusi. Sehingga ketika saya ditanya dosen di kelas, saya udah paham cara berpikir dosen tuh. Kalau mau nanya tuh gini, karena diajarin di organisasi saya metodologinya. Terus saya belajar logika, belajar filsafat, belajar ideologi-ideologi besar di dunia. Banyak hal yang saya pelajari yang tidak diajarkan oleh kelas atau kampus pada masa itu. Sehingga ketika ada orang yang tidak berorganisasi dan saya yang berorganisasi, jelas saya 2 kali lipat dia. Karena saya menginvestasikan waktu saya untuk belajar di tempat lain, sedangkan dia menginvestasikan waktunya untuk hal yang lain. Dan ini bukan suatu kemenangan saya atau kekalahan dia, bukan. Mungkin dia menginvestasikan waktunya pada musik misalkan. Jelas saya kalah dalam musik itu. Makanya ini bukan lomba, saya bilang. Memang semua orang tuh ada porsinya masing-masing. Ada seniman, ada intelektual, ada politisi, ada petani, ada buruh. Ini kan soal distribusi kreativitas aja. Kalau semua orang jadi aktivis, siapa yang bertani? Ya mahasiswa pertanian dong harusnya. Tapi mahasiswa pertanian ternyata banyak yang kerja di bank, jadi teller di BCA di mana gitu kan. Nah ini BCA harus masuk nih, jadi sponsor. Harus sebut tuh. BCA udah disebut. Iya kan? Jadi banyak orang berpikir gitu, Pak Dwi. Bahwa kalau kamu nggak demo, kalau kamu nggak gerak, kamu ini bukan mahasiswa. Atau kalau kamu demo, kalau kamu ini buang-buang waktu. Padahal kita punya 24 jam yang sama loh. Saya kan nggak 26 jam hidup saya kan dalam sehari. Kita punya 24 jam yang sama. Tapi kita bisa memaksimalkan itu semua. Walaupun pelan-pelan, tentunya nggak bisa langsung kita pelajari semua gitu ya. Tapi itulah sense of kritisnya. Sense of krisisnya itu. Kita harus memahami itu. Kalau sekarang harga kuliah misalkan naik 10 kali lipat dari harga biasa, apakah kita akan diam? Kan tidak mungkin. Pasti kita lawan. Karena dampaknya langsung terasa. Nah itu kuncinya Pak Dwi. Kadang-kadang mahasiswa yang tidak memiliki kepekaan publik ini tidak merasakan langsung masalah itu. Makanya saya dulu waktu bicara soal hak asasi manusia, saya bilang banyak orang yang tidak merasa terlanggar haknya karena dia belum
merasakan jadi korban. Oh, belum jadi korban. Belum banyak orang yang berani bersuara soal hak asasi manusia, soal ini, soal itu. Karena dia belum jadi korban. Ketika dia jadi korban, baru dia akan berbicara. Ya, baru dia. Nah, begitu pula banyak terjadi di mahasiswa. Jadi banyak yang tutup kuping ketika dengar-dengar soal masyarakat. Karena mereka anggap itu tidak terjadi pada mereka. Padahal orang tuanya sangat terasa. Ketika harga bahan pokok naik kan orang tua sangat tertekan, orang tua kita. Sangat tertekan, apalagi orang tua kita, orang tua yang ekonominya tidak semapan orang-orang lain gitu ya. Mungkin kalau yang lain ekonominya sangat mapan, sehingga masalah-masalah itu bisa diminimalisir dengan uang-uang tabungan atau segala macam. Tapi kita ekonomi lemah ini kan naik 1.000 aja tuh, PR-nya minta ampun kan. Ini harus gimana, sehingga itulah muncul kepekaan kita. Wah, ini harus kita lawan ini kenaikan harga ini, karena berdampak pada penderitaan ibu saya, penderitaan orang tua saya. Kalau orang tua saya menderita, berarti ribuan orang tua di Indonesia juga harusnya menderita nih. Apalagi yang di bawah orang tua saya ekonominya. Sehingga itu kan memunculkan pikiran di kita tuh. Muncul pikiran, sehingga pikiran-pikiran itu akan berbuah jadi gerakan. Nah, makanya hakikat gerak itu kan melakukan perubahan gitu. Perubahan. Makanya kan dulu kan kita belajar MDH tuh, materialisme, dialektika, historis. Kemudian Tan Malaka menerjemahkan itu menjadi Madilo kan, berat itu. Materialisme, dialektika, logika. Itu kan cara mereka untuk menjelaskan ke kita kenapa kita harus bergerak. Intinya itu. Mereka bikin teori yang tebal-tebal itu. Tapi harus dibaca juga buku itu agar bisa mengerti dengan sendiri. Tapi intinya mereka menceritakan hakikat gerak itu apa sih? Kenapa sih kita harus bergerak? Kalau sudah bergerak tuh harus ngapain lagi sih? Itu banyak buku-buku yang menjelaskan soal itu. Makanya, nah itu salah satu caranya. Cara untuk meningkatkan itu, meningkatkan kepedulian harus adalah rajin baca. Rajin baca ya. Rajin baca buku. Rajin baca buku. Sehingga kita memiliki pengetahuan yang lebih luas. Vocabulary kata kita lebih banyak. Kita bisa baca sejarah negara-negara lain hari ini gitu. Kalau dulu kan kita dengar cerita reformasi itu dari senior menceritakan. Saya dulu begini, dulu kondisi negara tuh begini. Sekarang semua udah ada di buku. Bahkan kita bisa tahu apa yang terjadi di Yunani berapa ribu tahun yang lalu hari ini dengan kita baca buku. Dan itu bisa jadi gambar kita dan bisa jadi patokan kita untuk bergerak hari ini. Masa lalu sebagai pembelajaran kan, untuk merangkai masa depan. Itu Pak Dwi, prolog kedua berarti dari prolog saya. Kedua. Cukup panjang. Ini Pak Rafrinda tadi kan menggambarkan bagaimana memang pergerakan organisasi Hikmah Budi kan di masyarakat, kemudian mengasih sebuah gambaran yang cukup panjang tadi prolognya. Kemudian yang saya tanyakan itu ada nggak saat-saatnya nih, saat waktu yang tertentu, kemudian organisasi Himpunan Mahasiswa Buddhis ini atau mahasiswa Buddhisnya ya, ini untuk bagaimana menyatukan kekuatan untuk menyampaikan sesuatu hal. Atau memang untuk wah ini kayaknya kurang cocok nih dan jadi perlu gerakan khusus atau apa itu pada saat apa, atau memang melihat suatu kondisi seperti apa? Jadi memang mimpi saya itu Pak Dwi adalah bersatunya organisasi muda Indonesia ini, organisasi pemuda Buddhis di Indonesia. Karena tidak sedikit yang saling bergesekan, misalnya. Yang saling memperebutkan sesuatu, gitu, saling memperebutkan umat, saling memperebutkan sumber daya manusia, bahkan di level-level gerakan mahasiswa gitu ya. Nah, saya pikir memang harus ada pertemuan tanpa ego gitu antara seluruh organisasi muda Buddhis di Indonesia untuk mendiskusikan dan mencari langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk umat dan bangsa ke depan. Karena kalau kita lihat kita ini kan minoritas ya disebutnya. Ya, minoritas itu kan harusnya kita memberikan kontribusi yang lebih sebenarnya. Karena kita minoritas, sehingga harusnya kita lebih aktif daripada mayoritas. Nah, keaktifan itu kan saya lihat belakangan ini kan tidak begitu terlaksana lah gitu ya, karena mungkin ada pandemi,
ada social distancing, ada segala macam. Walaupun ada alternatif lewat online, Zoom dan segala macam. Tapi persatuan itu yang dirindukan oleh umat sebenarnya. Terutama saya sebagai umat Buddha. Saya merindukan ada gerakan besar organisasi muda Buddhis di Indonesia yang membicarakan seluruh hal. Soal-soal kebangsaan, soal-soal ekonomi Buddhis, soal-soal sosial politik, soal-soal kebudayaan dan berbagai masalah lainnya. Sehingga kita ini bisa menjadi contoh bagi kebangkitan agama Buddha ke depan. Nah, ketika kita melakukan hal-hal begini, itu akan menarik minat gitu ya, menarik keingintahuan teman-teman kita yang belum mengetahui kita ini apa gitu. Kan mungkin ada ada distribusi informasi yang kurang maksimal mungkin ya. Sehingga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa atau pemuda Buddhis yang belum tahu ternyata di Indonesia ini ada organisasi-organisasi yang sehebat-hebat ini gitu. Ada Hikmah Budi dan berbagai macam. Contohnya saya sudah contohkan di awal. Ketika saya jadi presiden, saya nggak tahu ternyata ada organisasi Buddhis ya, buat mahasiswa. Itu kan berarti memang ada distribusi informasi yang belum maksimal. Nah ternyata, inilah yang harus kita fokuskan gitu ya, mendistribusikan informasi tentang apa yang kita kerjakan, kemudian memaksimalkan kerja-kerja kita, kerja-kerja spiritualitas, kerja-kerja intelektualitas, dan kerja-kerja kebangsaan kita, agar mahasiswa atau teman-teman kita yang belum tahu menjadi tahu. Dan ketika tahu mereka sudah tahu, muncul rasa mau kan gitu, muncul rasa mau untuk terlibat dalam arena-arena perubahan. Karena kita ini kan sedang menanggung dosa sejarah yang belum selesai, yaitu kesejahteraan publik dan kemerdekaan 100% Indonesia. Nah, ketika tercapainya kemerdekaan 100% Indonesia itu berarti secara tidak langsung juga adalah tercapainya kemerdekaan dan kesejahteraan umat Buddha juga. Kan seperti itu. Kalau kita lihat mungkin banyak sekali umat kita tuh yang masih jauh dari angka kemiskinan. Iya. Banyak mahasiswa kita yang juga masih menggantungkan kuliahnya pada beasiswa. Ini kan harus kita kawal agar ke depan ada lagi beasiswa terhadap umat pemuda-pemuda Buddhis yang kurang mampu sampai S3 misalkan, yang itu dibiayai oleh negara. Bukan lagi atas kedermawanan seseorang. Jadi soal pendidikan umat ini jangan kita gantungkan atau kita cantolkan pada kedermawanan seseorang. Jadi kedermawanan itu oke, sebagai bentuk kepedulian. Tapi dalam tanggung jawab negara, dan tanggung jawab negara itu didistribusikan melalui Kementerian Agama, yaitu Dirjen Agama Buddha kan, dan juga lewat hibah-hibahnya kepada majelis dan sebagainya. Ini menjadi tanggung jawab konstitusi untuk menjamin pemuda Buddhis yang cerdas. Dengan apa? Dengan disekolahkan dan dibeasiswakan sampai S3 misalkan gitu kan, panjangnya gitulah. Ada distribusi itu. Tadi saya sebenarnya memiliki 3 pertanyaan tapi sudah terjawab nih terkait kepekaan dan kemudian minat mahasiswa dan sebagainya kan udah terjawab tuh. Itu waktu di prolog kedua kan disampaikan itu. Siap. Ini tinggal mungkin pertanyaan terakhir nih dari saya. Sebelum nanti saya memberikan pertanyaan kedua sebenarnya nih, izinkan saya. Yang pertama ini umpan balik apa saja nih yang sudah diberikan organisasi Hikmah Budi ini kepada pemerintah ya kan, umpan balik terkait isu-isu nasional nih. Apa yang menanggapi hal isu nasional, umpan baliknya lah. Mungkin spesifiknya Pak Sekjen bisa menjelaskan. Kemudian juga cara bergabungnya nih untuk di organisasi Hikmah Budi ini seperti apa nih? Harus melalui apa nih? Kan kalau kita melihat tadi Pak Sekjen bilang prosesnya di Hikmah Budi kan ada LDK 1, LDK 2 dan kemudian harus mengikuti itu. Coba silakan. Jadi yang pertama soal apa umpan baliknya gitu ya. Maksudnya apa yang kita berikan pada pemerintah terkait dengan hal-hal begini. Kita berikan demonstrasi misalnya. Demonstrasi, iya. Demonstrasi itu kan bentuk rasa sayang kita pada negara. Bukan kebencian, bukan apa kan. Tapi karena saking cintanya kita pada mereka, kita rela meluangkan waktu. Kesehatan kita gantungkan di situ karena hujan, panas ya. Terus di situ. Ya, teman-teman yang non Buddhis juga Muslim meskipun puasa mereka tetap bergerak gitu kan, kita membarengi itu semua.
Itu kan juga bentuk kontribusi kita pada negara. Sisi lain kita juga memberikan kajian-kajian, kita analisis masalah-masalah ini, kemudian kita sampaikan, kita juga memberikan pernyataan ke media-media. Bisa dilihat nanti, buka aja Hikmah Budi, pasti akan banyak sekali muncul berita-berita apa saja yang kita kritik dari hal-hal yang menurut kita salah, apa saja yang kita berikan solusi pada negara. Selain dari hal-hal yang surat menyurat, hal-hal kajian, kita juga sampaikan langsung. Misalkan kita ketemu Menteri A, Menteri B, Menteri C, kita sampaikan secara langsung bahwa ini buah pikir kita, bahwa kondisi umat begini, kondisi bangsa begini, kita harus begini. Itu kita sampaikan semua ke kementerian. Yang kemudian kami harapkan akan menjadi kebijakan. Kan begitu. Setelah itu akan kami kawal sejauh mana aktualisasi dari hal-hal yang kita berikan, dan kemudian kapan sampai jadi kebijakan. Nah, ketika itu tidak terlaksana, kemudian ada RTL kan, rencana tindak lanjut yang harus kita lakukan. Apakah itu kita melakukan pertemuan lagi, atau kita bikin kajian lagi, atau kita demonstrasi lagi, sampai hal-hal yang kita sampaikan itu dilakukan perbaikan, kan seperti itu. Terus kita juga rutin melakukan pertemuan ya. Jadi kita memang senang ngobrol, ngopi gitu ya, ngobrol, menyampaikan langsung di luar hal-hal yang formal gitu. Kalau formal kita tempuh, di luar hal-hal formal kita juga senang ngobrol dengan senior-senior kita di organisasi. Ada yang anggota DPR, RI kan, Pak Daniel Johan kan senior kita. Kita sering tukar pikiran dengan beliau, bagaimana kemudian pihak legislatif bisa mendorong kepentingan umat, dan kemudian mahasiswa juga mendorong itu, sehingga ketika banyak yang mendorong itu akan lebih cepat sampai ke puncak, kan seperti itu. Gitu. Terus cara masuk Hikmah Budi. Cara masuk Hikmah Budi gampang, segampang-gampangnya gampang. Gampang ya. Gampang. Tinggal kalau punya sosmed tinggal buka Hikmah Budi. Kalau di Jakarta bisa buka Hikmah Budi Jakarta, kalau di Jember bisa buka Hikmah Budi Jember. Kalau se Indonesia ini bisa dibuka lah. Misalkan kamu di kota mana? Misalkan di kota Surabaya. Nah, tinggal cari Hikmah Budi Surabaya atau Hikmah Budi Jawa Tengah. Nanti cari, langsung DM aja langsung. Saya mau gabung, pasti langsung dikasih itu nanti. Pasti dikasih ya. Pasti dikasih caranya gimana. Iya. Paling nanti kan harus pertemuan dulu, ngobrol-ngobrol kan. Santai. Kita pokoknya jangan terlalu formal-formal gitu kan. Penting ada niat aja. Harus kita tampung. Siap. Jadi karena ini kita udah di penghujung acara ya. Waduh, nih, tadi pertanyaan-pertanyaan saya itu udah mau saya tanyakan, ternyata udah terjawab semua nih. Padahal belum panas ini. Iya, belum panas sih, nggak apa-apa. Mungkin karena bagian dari supportnya sponsor belum masuk. Nanti kalau sponsor masuk nih di depan kita, kemudian udah masuk di sini nih, gantiin ini, kemudian ada di sini, wah panjang kita, 2 jam ngobrol di sini. Podcast nasional kita tumbangkan nanti ya. Jadi itu mungkin pembicaraan ini memang seru. Nanti kita mungkin ada tindak lanjutnya. Siap. Diskusi. Tapi para kaula muda dan teman-teman mahasiswa jangan lupa untuk like, comment, subscribe Arojati Dhamma Channel. Tapi jangan hanya cuma subscribe. Dukung terus kita, tonton terus kita, jadi viewernya biar naik. Itu bagian dari Anda membantu pengembangan channel kami. Jadi nanti Pak Rafrinda nanti berbicaranya biar lebih panjang. Seperti itu. Ngopi dulu, diminum dulu. Siap. Mungkin itu saja moderator dari saya Dwi Purnomo dan juga narasumber Pak Rafindra atau Bung Rafindra, dan ini adalah podcast Arojati Dhamma Channel. Terima kasih, selamat siang, malam, atau kapanpun Anda menonton ini, ya selamat itulah. Namo Buddhaya.